Ini bukti Konoha IQ78. Coba tes IQ kamu. Tawan tuh nanti. Entah bukan 78 lagi, malah 58. Dengan layak. Tapi kalau kamu malas kerja, kamu tunggu-tunggu subsidi saja. Fasa 1 bila ya nak keluar? Tarik bila ya? Sekejap-sekejap nak cek deh. Ketemu lagi dengan Rizka Yuni di media sosial. Lagi rame nih soal perdebatan antara netizen Indonesia dan Malaysia. Semua bermula dari komentar beberapa netizen Malaysia yang menyindir Indonesia dengan menyebut Ecu Seten Tayo itu. Komentar ini langsung bikin banyak orang Indonesia merasa direndahkan. Nah, di tengah ramainya perdebatan itu, muncul seorang cewek Indonesia yang akhirnya angkat suara lewat unggahan videonya. Dengan gaya santai tapi tegas, dia membalas hinaan tersebut tanpa emosi berlebihan. Di videonya, dia bilang kalau angka IQ 78 yang sering dijadikan bahan ejekan itu sebenarnya tidak bisa dijadikan patokan untuk mengukur kecerdasan sebuah bangsa. Menurutnya, IQ hanyalah salah satu jenis tes, dan itu pun tidak mewakili seluruh kemampuan manusia. Apalagi kalau disamaratakan untuk jutaan orang dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dia juga menjelaskan bahwa kecerdasan itu luas, bukan cuma soal angka, tapi juga soal kreativitas, kemampuan beradaptasi, empati, cara berpikir kritis, dan bagaimana seseorang menghadapi masalah di dunia nyata. Banyak orang Indonesia yang mungkin tidak pernah ikut tes IQ, tapi mampu berkarya, berinovasi, bahkan bersaing di tingkat internasional. Konoha IQ78. Wow, Dayang Izzati, wow, hebat. Awak boleh buat komen macam ni dengan real account. Aku salut sama kamu. Kamu pernah tes IQ? Udah belum? Jangan-jangan belum. Coba tes IQ kamu. Tawan tuh nanti. Entah bukan 78 lagi, malah 58. Kalau orang berani speak up, dikatanya IQ 78. Kalau orang diam, dikatanya bodoh. Susah kan? Dengan orang yang sok pinter ini. Korang mesti nak tahu kan IQ 78 tu apa. Okey lah, kalau korang nak tahu, manusia ni IQ dia yang normal 90 hingga ke 109. Itu yang paling normal lah, yang boleh berfikir dengan rasional, tak bodoh macam tu. Kalau IQ 78 ni bro, teruk sangat. Dia dah sama level dengan chimpanzee, dengan monyet. Ya, pasal tu lah nak kenal orang IQ 78 ni sangat-sangat mudah, sangat-sangat senang. Dia selalu berak dekat tepi sungai. Itulah IQ 78. Cewek ini juga mengingatkan kalau setiap negara pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Daripada saling merendahkan, lebih baik fokus ke hal positif dan saling menghargai sebagai sesama manusia. Dia, negara kami bagi subsidi, berarti negara kami mampu. Sebab kewangan negara kami mampu. Sebab itulah ekonomi kami bergerak dan mata wang kami naik sebab ada subsidi. Negara kau tak ada subsidi atau bla 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 bla. Oh ya, aku lihat di sini tuh ya. Mereka yang lebih suka subsidi itu ya memang karena golongan B40, bener nggak sih? Sebab apa? Bulan ni tarik fasa 1 dah keluar. Okey lah, tak payah kerja lah. Duduk rumah saja dulu. Yang penting kan anak bini aku boleh cukup untuk makan. Karena di sini subsidi itu nggak rata ya. Lebih ke tepat sasaran kalau menurut saya. Kalau di sana kan dipukul rata. Gaji di atas 5.000 pun masih dapat subsidi juga. Jadi akhirnya kan males kan. Sudah ada subsidi. Esok kita boleh cuti. Saya yakin pasti seperti itu. Nggak mungkin nggak. Sekarang kalau kamu kerja aja di sana ya. Hari ini sudah dapat 300, oke lah. Boleh cover 3 hari. Esok aku boleh santai, boleh tidur di rumah. Kalau kita di sini, kita makan hasil sendiri. Kita tak harap pun duit pemerintahan. Kerajaan sini, pemerintah sini tak oke, rasuah lah atau korupsi lah, bla 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 bla. Terlalu jauh kita mau fikir ke sana. Fikir pasal diri sendiri, fikir pasal kehidupan anak, istri di rumah, fikir pasal masa depan diorang. Sebab apa? Kalau kamu kerja, kamu boleh hidup dengan layak.
Tapi kalau kamu malas kerja, kamu tunggu-tunggu subsidi saja. Fasa 1 bila ya nak keluar? Tarik bila ya? Sekejap-sekejap nak cek bank online. Kalau Malaysia lebih tinggi, kenapa prestasinya tidak mampu di atas Indonesia? Bukan 2 pingat saja tau, tapi 80 pingat. Fush! Itulah hadiah yang dibawa pulang oleh 24 pelajar dari sekolah-sekolah Tamil di Malaysia dalam pertandingan World Robot Games pada tahun 2025 di Taiwan baru-baru ini. Ni antara yang menjadi perhatian ini adalah kejayaan mereka menjuarai acara sumo, junior dan juga drone soccer yang dikatakan antara kategori yang paling sengit. Guys, cepat repost dan share video ni supaya satu Malaysia tahu akan kejayaan anak-anak Malaysia kita ni. Malaysia tak pernah menang walau 1 pingat emas pun dalam sukan Olimpik. Sebaliknya Indonesia dah 10 kali, Thailand dah 11 kali, Singapura dapat sekali, Filipina 3 kali, Vietnam pun sekali. Apa cerita ni? Adakah kita nak terus bersorak gembira dengan pingat perak dan gangsa tu? Cuba kaji. Kita bangsa kita ni pagi-pagi dah duduk dekat warung. Bagi saya macam tak ada kerja ke duduk kat warung sampai 2 jam 3 jam berborak. Macam dia lah ahli politik, macam dia lah ahli sains, macam dia lah wakil rakyat, macam-macam duduk berbual. Apa yang kita dapat sebenarnya kita duduk bual kosong kat situ? Nombor 1, you mengganggu perniagaan orang. Orang tu mungkin meja dia tak banyak terhad, tapi kita duduk berjam-jam minum kopi secawan tapi duduk berbual macam buang masa. Saya banyak orang tegur saya, kata, oh Pak Alex sombong sekarang tak nak duduk. Bukan saya tak nak buang masa, bagi saya masa itu emas. Baik kita cari rezeki untuk anak-anak, untuk keluarga kita, daripada kita duduk bersembang mambang macam dia lah paling hebat kat dalam dunia. Cari kerja. Ini kita berserah, kita bantuan mengamuk dengan dalam tu, kita mengamuk bantuan kerajaan tak ada lah, sikit lah apa semua. Tapi kita malas. Daripada kita duduk berborak, ya Allah kenapalah Tuhan nak bagi aku ni bantuan apa semua. Bila bagi bantuan ni komplain sikit lah, apalah. Mentaliti kita ni kena ubah dulu. Itu yang pertama. Yang ada pula yang suami malas nak kerja. Komplain, lalu rumah kenapa bini tak masak lauk. Kau tak kerja. Tapi kau dah suruh bini beli lauk, beli pakai apa? Pakai air liu. Bermalas. Banyak benda yang kita buat, kita kena tukar nilai hidup yang kita pegang dan kita amal. Tapi nilai hidup kita itu tak sesuai dengan kejayaan. Kita tahu kalau kita tak kerja, kita tak dapat duit. Kalau kita tak usaha, kita tak maju. Kenapa orang Bangladesh datang sini? Pasal orang Melayu tak mau kerja. Saya jumpa dengan satu kumpulan restoran owner. Mereka nak bawa masuk daripada India pekerja-pekerja. Saya tanya pasal apa tak ambil orang Melayu. Dia kata dah ambil dah, tapi 3-4 hari dia lari. Apalagi sebagai negara serumpun, di akhir videonya, dia menutup dengan pesan sederhana, tapi kena. Angka boleh beda, data boleh diperdebatkan, tapi menghina bangsa lain tidak pernah bikin seseorang terlihat lebih pintar. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sudah berkunjung di Rizka Yuni. Sampai jumpa di video selanjutnya.